Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, dan kali ini saya akan meneruskan cerita yang sempat tertunda sebelumnya, yaitu seputar keangkeran atau cerita-cerita mistis dari kawasan hutan Jetut. Dan perlu sobat ketahui bahwa itu sebelum tahun 80-an ya, dari beberapa sumber yang saya himpun dari masyarakat sekitar. Diceritakan bahwa di Jetut itu pernah ada pemukiman kecil, itu tepatnya di bagian barat ya. Itu banyak dulu ya. Kemudian satu persatu penghuninya mulai meninggalkan kawasan Jetut. Itu alasannya karena mereka merasa kurang aman gitu. Di samping itu, ketika memasuki musim kemarau, mereka kesulitan mendapatkan air, dan sumur-sumur yang mereka buat juga nggak jelas gitu. Kadang keluar, kadang kesusahan gitu. Akhirnya mereka memutuskan meninggalkan kawasan Jetut itu, kembali ke desanya di Desa Loyang. Pada pertemuan kemarin saya sudah menceritakan tentang sekilas kisah-kisah horor dari kawasan Jetut. Nah, puncaknya, sebagaimana yang telah saya sampaikan itu kan, munculnya wanita misterius yang dikaitkan dengan arwah wanita yang meninggal setelah melahirkan. Sebagaimana yang pernah saya singgung kemarin, bahwa seorang ibu-ibu yang sekarang sudah berusia senja ya, itu menceritakan langsung kepada saya setelah selesai meninggalkan bengkelnya Bapak Salim, itu langsung menggelar dagangannya, yang kala itu ada hiburan, bukan hiburan sih, lebih tepatnya acara siraman rohani atau pengajian di Masjid Loyang. Dia mulai menggelar dagangannya di situ, yaitu tahu kucur ya waktu itu. Dan anehnya itu, malam itu alhamdulillah banget Ibu Sarah, itu pembelinya itu membludak ya, itu sampai kewalahan ya, sampai kurang dari 2 jam atau 1 jaman lebih itu, dagangannya itu seluruhnya itu ludes, tahu gepok penuh juga, yang di plastiknya itu sudah habis terjual atau dibeli masyarakat Loyang. Dia mendapat untung besar-besaran ya, lumayan lah ya, mungkin kalau sekarang bisa mencapai 600 ribuan dalam sekejap. Itu setelah bertemu dengan sosok wanita misterius di tengah jalan di hutan Jetut itu. Entah itu kebetulan atau tidak, yang pasti Ibu Sarah pun sempat heran setelah kejadian itu. Dari sumber-sumber yang saya himpun dari masyarakat, dulu ada seorang primadona Loyang lah, jadi rebutan penduduk, dan yang beruntung adalah seorang laki-laki yang selatan gitu ya. Nah, si laki-laki itu akhirnya menikah dengan primadona itu. Kemudian akhirnya si wanita itu mengandung, dan saat hendak melahirkan itu kan dirawat di rumah sakit di daerah Indramayu kalau nggak salah itu. Tapi naas bagi dirinya, anak pertamanya itu meninggal ya. Saat itu si keluarga sepakat untuk tidak memberitahu, untuk menghindari hal yang tak diinginkan seperti kegoncangan jiwa dan sebagainya. Selanjutnya, bayi yang meninggal itu oleh keluarganya dimakamkan di pemakaman umum Desa Loyang. Nah, bagaimana dengan Titin? Ternyata wanita itu atau si ibu itu selalu bertanya-tanya, ingin melihat anaknya yang baru lahir itu. Itu nggak bisa dijawab oleh keluarganya. Cuman entah karena apa, suami mungkin karena emosi atau kesal ya, kan tanya terus, dia mengatakan bahwa anaknya sudah meninggal gitu. Akhirnya seperti kehilangan semangat ya. Si ibu muda itu mengalami shock, guncang jiwanya.
Akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia berpesan kepada keluarganya bahwa ia ingin sekali dimakamkan San Jetut, mengikuti keluarganya atau leluhurnya yang lain ya di situ. Akhirnya si Titin pun dimakamkan di tengah hutan Jetut. Setelah kematian Titin, itu beredarlah cerita-cerita pemunculan dirinya yang katanya sih mencari anaknya itu ya. Itu bahkan ada kejadian yang menimpa seorang tukang ojek. Ini sebagaimana diceritakan oleh seorang nenek ya, penjual kue serabi di depan Balai Desa Loyang itu. Itu dia menceritakan bahwa suatu malam seorang tukang ojek dari desa Jangga ya, katanya sih, kemungkinan gitu, nggak tahu, tapi yang pasti arahnya dari Jangga. Itu saat melintas dihentikan di perjalanan ketika dia udah memasuki jembatan ya, malam hari itu dihentikan oleh seorang wanita yang katanya ikut bonceng itu sampai ke selatan atau ke desa Loyang. Wanita itu cantik tanpa menaruh curiga. Akhirnya si tukang ojek itu memboncengnya. Ya biasa kan, dalam perjalanan itu pasti ada ngobrol ini itu. Akhirnya diketahui oleh tukang ojek bahwa ternyata wanita cantik di belakangnya ini adalah seorang janda muda. Bahkan dia menyebutnya anaknya siapa, rumahnya di mana, posisinya di mana gitu. Naluri playboynya si tukang ojek yang boleh dibilang duda Araban gitu ya, istilahnya kan lagi di luar negeri katanya, itu tertarik dan ingin bertandang ke rumahnya. Itu singkat kata. Kemudian setelah perjalanan melintasi hutan Jetut, akhirnya sampai di atau memasuki desa Loyang, pas di depan balai desa atau di depan lapangan gitu ya. Kemudian si wanita itu sudah memasuki gini ya, pas di perempatan depan jondol, si wanita itu turun dan katanya si tukang ojek disuruh menunggu ya, kalau dirinya mau mengambil uang. Kemudian si tukang ojek menunggu gitu ya. Menit-menit berlalu, kemudian sampai 5 menit, 10 menit, dan akhirnya kemudian dia gelisah. Akhirnya dia iseng-iseng mendekati, karena di situ kan di sekitar udah memasuki jam 1 malam kalau nggak salah itu ceritanya. Itu mendekati pedagang serabi itu. Kemudian si pedagang serabi itu, ya kan biasanya jualannya malam-malam ya, itu menanyakan, nunggu siapa bang? Dia bertanya bahwa saya sedang menunggu tumpangan saya yang katanya mau mengambil uang, dan saya disuruh menunggu di sini. Wanita itu cantik katanya, tapi setelah saya tunggu ternyata dia tidak muncul lagi, sudah lama. Nah, saat si pedagang serabi itu menanyakan bagaimana ciri-cirinya, akhirnya si tukang ojek itu pun menjelaskan ciri-cirinya. Wanitanya cantik, muda, rambutnya panjang gitu, pakai kebaya, pokoknya cantik, nggak ada bandingnya. Yang ditemuinya di dekat jembatan ya, sudah memasuki kawasan Jetut ya. Pedagang serabi itu menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh si tukang ojek itu tak lain bahwa dia telah dikerjai sosok hantu Titin yang sedang viral ya kalau bahasa sekarang itu. Akhirnya karena takut kan ya, si tukang ojek itu tidak berani kembali pulang gitu. Dia juga ngeri sekali setelah diceritakan secara panjang lebar oleh pedagang serabi itu. Dia karena takut tidak berani pulang, dan ia menunggu sampai waktu subuh atau menjelang banyak orang-orang lewat kan biasanya penduduk Loyang itu banyak yang lewat gitu, ke pasar maupun melintasi situ. Itu akhirnya setelah subuh ya baru dia berani pulang ya.